disembah Tuhan. Kami puji namamu Tuhan Yesus. Dahsyatnya Tuhan, Kejadianku Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Haleluya, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Tuhan, oh Yesus, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Tuhan kau meninggalkan kami, oh Yesus, oh Yesus sahabatku. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Mari sebelum kita berdoa kita bangkit berdiri. Apa kabar semuanya? Senang banget ketemu kalian lagi dalam ibadah onsite. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita sebelum masuk dalam pujian kita buka dulu dalam doa. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur boleh kembali Tuhan beribadah secara onsite, Tuhan bertemu tatap muka lagi Tuhan. Kami sangat rindu satu sama lain Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk sama-sama bersekutu untuk Engkau Tuhan, bersekutu memuji namamu Tuhan, menyembah Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan saling bertegur sapa Tuhan, saling memberkati Tuhan dengan sapaan kami, saling memberkati Tuhan dengan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sore hari ini Tuhan. Kami serahkan setiap ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Oh haleluya.
datang di hadirat-Mu Tuhan, Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, oh Yesus, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah, hey, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, hey, pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Oh, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, oh bagi Yesus. Bersyukurlah, bersyukurlah, hey, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, hey, pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik Yesus. Oh haleluya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oh bersyukurlah, hey, pada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Bersyukurlah, hey, haleluya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Serukan sama-sama, bersyukurlah, hey, haleluya. Bersyukurlah bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan kita mengucap syukur. Haleluya. Masuk di hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Oh Yesus, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku, bersuka di depan-Mu sambil menciptakan kasih. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah.
dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari puji Tuhan. Oh, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan oh kasih-Mu Tuhan. Tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Tuhan. Hey, Engkau baik, sangat kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Kau baik Tuhan, Kau baik, kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Haleluya. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Kau Allah yang selalu ada di sisi kami. Kau Allah yang ada di setiap musim hidup kami Bapa. Kasih setiamu bahkan sebelum kami dilahirkan Bapa. Kau sudah memilih kami bahkan sebelum kami dilahirkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah generasi baru. Kami adalah generasi muda yang akan memiliki dampak Tuhan buat masa depan negara kami, buat masa depan bangsa kami Tuhan. Kami akan jadi anak muda yang berdampak bagi orang tua kami Tuhan, berdampak bagi teman-teman kami Tuhan. Kami bukan cuma anak muda yang rata-rata Tuhan, kami bukan cuma anak muda yang biasa saja Tuhan. Kami istimewa Tuhan, kami luar biasa Tuhan, kami hebat Tuhan karena Engkau Tuhan. Engkau yang layakkan kami, Engkau yang buat kami spesial, Engkau yang buat kami istimewa ya Bapa. Tiada yang bisa merubah kami, tiada yang bisa memulihkan kami jauh lebih baik daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kau pulihkan setiap kami.
kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam setiap hati kami, Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan, naikkan sembahan buat Tuhan. Haleluya. Oh, segala puji bagimu Yesus, sembah bagimu Tuhan. Segala hormat kami bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sembah kami bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang sembuhkan, yang pulihkan. Oh, dalam setiap kami Tuhan, Engkau hadir. Kau berkuasa, Kau yang bertahta Tuhan. Haleluya. Oh, segala puji bagimu, hormat dan sembah. Haleluya. Oh, segala pujian, Kau hadir Tuhan. Hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji bagimu Tuhan, pujian syukur bagimu. Kau hadir hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Kami siap terima berkat dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom Impactors. Wih, kurang semangat. Shalom. Wow, luar biasa. Kangen sekali rasanya setelah sekian windu. Asik, windu. Kita nggak bertemu dan ini ibadah onsite
pertama kita setelah 2 bulan kita ibadah secara online. Saya berharap semua keadaan baik, teman-teman diberkati Tuhan, sehat senantiasa, amin. Oke, ini tema yang akan kami bawakan ialah Plan for God Pleasure. Jadi kita itu diciptakan untuk kesenangan Allah, untuk kegembiraan Allah. Nah, tema ini yang akan kami bawakan pada sore hari ini. Ini berbicara soal penyembahan juga, karena sesungguhnya untuk menyenangkan Tuhan itu tidak lepas dari penyembahan. Apa yang disebut menyenangkan hati Tuhan, itulah yang disebut penyembahan. Bisa minta tolong ditampilkan? Ya. Jadi ini berbicara tentang penyembahan dalam hidup kita. Teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita sore ini, kami akan ambil dari Mazmur pasal 139, ayat yang ke-13 dan 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Impactors yang dikasihi Tuhan, pernah gak sih kita bertanya, sesungguhnya apa sih tujuan dalam hidup ini? Ini satu pertanyaan yang besar yang kalau kalian belum tanyakan itu, kalian harus tanyakan. Apa sih tujuannya kita hidup di dunia ini? Mengapa aku harus terlahir di dunia ini? Dari teks firman Tuhan yang kita baca, Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16, di situ dijelaskan dengan rinci, dengan gamblang, bahwa sesungguhnya kita ada bukan karena satu kebetulan. Oke? Setuju ya? Kita ada bukan karena satu kebetulan. Even mungkin kamu pernah merasa bahwa kehadiranmu tidak dinantikan. Kamesak anak yang ke-6 dari 6 bersaudara. Kalau orang dulu itu makin banyak anak, makin banyak rezeki katanya. Jadi orang-orang zaman dulu itu anaknya banyak. Jadi Kak Mesak itu anak yang paling kecil. Dan Kak Mesak itu sama sekali tidak di planning hadir di dunia ini. Enggak direncanakan. Karena mama papa itu sudah cukup berumur dan kakak saya sudah selisihnya itu jauh. Nah ternyata Tuhan rencanakan hadir. Apakah itu kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam planning, semuanya ada dalam rencana Allah yang Maha Tahu. Bahkan ya, semua di sini kenal, mesti pernah dengar istilah apa itu? LKMD. Oh, enggak kenal ya. Dulu di kampungnya Kamesak itu terkenal. Lamar Carey meteng di situ. Iya. Artinya apa? Anak yang lahir itu karena hubungan di luar nikah. Apakah orang-orang yang seperti itu termasuk direncanakan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan toh. Buat Kamesak, ada rencana Tuhan di balik orang
yang lahir dalam keadaan demikian. Sebab tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau kita ada, karena Tuhanlah yang membentuk kita. Kalau kita ada di dunia ini, karena Tuhanlah yang menenun kita dalam kandungan kita. Dia sudah melihat dari kekekalan. Oh, ini Mesak, matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya mirip sekali Pak Marno. Maka dia membentuk dan kemudian dia lahirkan Kak Mesak di keluarga yang memiliki kemiripan dengan Kak Mesak. Kita berpikir toh, kita lahir karena orang tua kita menurunkan DNA. Tapi kalau kita lihat teks Alkitab, bahkan sebelum kita memiliki DNA keluarga kita, Tuhan itu sudah tahu dalam kekekalan. Dia meletakkan kita pada keluarga menurut rencana Dia. Dia menempatkan kita pada lingkungan menurut yang terbaik dalam porsinya Allah. Jadi kehadiran kita di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Maka kalau kita melihat dari teks ini, kalau tidak ada satu kebetulan di dunia ini, tentu Tuhan mengharapkan kita ada. Ya toh? Karena nggak ada yang kebetulan kok. Betul nggak? Sekalipun mungkin orang tua tidak mengharapkan kita hadir, sekalipun mungkin orang lain tidak mengharapkan kita hadir, tetapi ketika kita membaca teks ini, kita tahu Tuhan mengharapkan kita hadir dan Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Katakan amin. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Katakan kanan kirimu, hei, Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Ya, Kak Mesak mau sampaikan Tuhan punya tujuan atas hidup kalian, Impactors, dan hidup Kak Mesak. Dia mengharapkan kita ada. Tidak ada manusia yang terlahir tanpa tujuan. Yang ada hanyalah tidak tahu atau salah tujuan. Ya, nggak ada manusia yang diciptakan Allah karena Allah iseng, nggak ada. Allah menciptakan kita dengan kemahakuasaannya. Dia tahu, kenal betul siapa kita. Bahkan ketika kita belum lahir di dunia ini. Dan dia menempatkan tujuan yang indah dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang terlahir tanpa tujuan. Yang ada ialah kadang-kadang kita nggak tahu untuk apa sih kita lahir, kenapa sih kita lahir di dunia. Kadang menyesali atau salah mengejar tujuan hidupnya. Ini persoalannya. Ini permasalahannya. Teman-teman lihat ini apa? Ini hanya ada di Indonesia ini saya pikir. Biasanya orang kalau membuat usaha jasa, biasanya ada seperti ini ya. Dia buat kotak, kemudian tempel di situ kotak saran. Tapi mungkin karena di Indonesia ini orang-orangnya dermawan, diisi uang. Ini kira-kira sesuai tujuannya enggak? Dibuat kotak ini. Sesuai tujuannya enggak? Oh ini kayaknya pernah ini masukin duit di kotak saran. Enggak ya? Enggak sesuai, bisa sih, tapi enggak sesuai tujuannya. Salah tujuan. Orang menciptakan ini supaya apa? Orang bisa memberi masukan, memberi kritikan, supaya apa? Supaya jasa layanannya ditingkatkan, iya kan?
maka dibuat seperti ini. Ya mungkin menguntungkan, tapi ini nggak sesuai tujuan. Mungkin hidup kita indah, tapi kadang-kadang nggak sesuai tujuan. Itu bisa kawan, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nggak sesuai tujuannya Tuhan. Lihat ini apa? Saya pikir ini mungkin sultan yang beli lemari es untuk lemari pakaian. Bisa, bisa. Kalau nggak percaya, masukin baju kalian ke kulkas di rumah. Dijamin nggak ada ngengat, dijamin nggak ada kecoa. Tapi apakah sesuai fungsinya? Enggak. Orang yang menciptakan kulkas, bodoh bener ini orang. Mengapa? Karena nggak sesuai dengan tujuannya. Ini diciptakan untuk mengawetkan makanan. Ya. Lihat ini. Yang masak pernah pakai telenan? Ini beli iPad untuk telenan. Bisa, bisa. Tapi apakah sesuai dengan tujuannya? Enggak. Geleng-geleng yang nyiptakan itu. Ini bukan tujuan. Aku ciptakan iPad. Bahkan termasuk ini. Di zamannya Kak Mesak dulu, ya. Ini tahu apa? Mungkin kalian nggak kenal, karena sudah beda. Tapi di zamannya Kak Mesak dulu, setiap kali awal tahun ya dibagikan seperti ini, kapsul. Isinya apa? Bukan vitamin. Isinya di dalamnya ialah kertas bertuliskan ayat emas. Tapi pernah Kak Mesak, ya, ada teman yang dari luar pulau. Kuliah di STI. Di kampungnya nggak ada kayak gini. Selesai ibadah, dia dikasih yang namanya pil seperti ini. Dan setelah sampai pulang, ya mungkin dia nggak fokus atau apa. Ketika diumumkan ya, sampai pulang. Dia minum pil ini. Dan kemudian temannya bertanya, ayat mana yang kamu dapat? Emang apaan ayatnya? Ayat emas yang dibagikan dari gereja tadi. Enggak, aku enggak dapat. Wong kamu ngambil kok. Yang mana sih? Itu yang kayak pil kapsul. Ya ampun, sudah saya telan. Bahkan sesuatu yang begitu berharga tidak akan bermakna kalau salah tujuan. Saya mau bilang kalian berharga, kalian bermakna, kalian dinantikan oleh Tuhan. Kalian memiliki tujuan ilahi dalam hidup kalian, tapi nggak akan bermakna ketika kalian salah. Tidak tahu tujuan hidup kalian. Ya. Ini pernah terjadi. Firman Tuhan benar-benar menjadi suplemen kesehatan. Oke ya. Lantas pertanyaannya, Kak, kalau begitu apa sih tujuan kita hadir di dunia ini? Tujuan kita hadir ialah untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Rick Warren dia bilang, menyenangkan hati Tuhan itu sama dengan penyembahan kita. Jadi menyenangkan
Tuhan. Itulah tujuan dari hidup kita. Tuhan itu kreator yang luar biasa. Dia merancangkan manusia, bahkan Alkitab jelaskan, menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada ciptaan yang lain yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Bahkan Alkitab tidak menjelaskan malaikat serupa dan segambar dengan Allah. Wow. Alkitab menjelaskan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia membentuk kita dengan luar biasa. Dia membekali kita dengan perasaan. Dia membekali kita dengan pengetahuan, dengan akal. Dia membekali kita dengan kehendak bebas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menggunakan hal-hal yang Tuhan berikan itu untuk menyenangkan Tuhan. Baca Kejadian pasal 1. Ketika Tuhan menciptakan tanaman, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan hanya berkata semuanya baik. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, di pasal 1 kitab Kejadian, sungguh amat baik. Wow. Jadi Tuhan menetapkan satu tujuan yang khusus, yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu menyenangkan Tuhan. Penyembahan merupakan salah satu tujuan dari hidup kita. Oke, katakan kanan kirimu, hidup kita untuk penyembahan. Hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Jadi orang yang tahu bahwa tujuan hidupnya menyenangkan Tuhan, dia nggak akan mengejar kesenangan pribadi. Orang yang tahu hidupnya menyenangkan hati Tuhan, dia nggak akan berkutat pada kekurangan hidupnya. Orang yang tahu bahwa tujuan hidupnya ialah untuk menyenangkan Tuhan, maka dia akan bersyukur untuk yang dia miliki dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab tujuan hidup bukan untuk mengejar kesenangan pribadi, tetapi kesenangan Tuhan. Jadi hidup kita itu Tuhan buat supaya membuat dia tersenyum. Mohon maaf, Tuhan kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, Biblika, ya Tuhan gak perlu kok manusia. Emang untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Apakah dia perlu kehadiran kita? Secara, kalau kita berbicara membahas proper ya, ketuhanan, gak perlu. Dia udah sempurna. Gak perlu hamba-hamba seperti kita. Dia punya malaikat. Tapi kenapa Tuhan ciptakan? Oh ini menarik. Ini anugerah yang luar biasa. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi buat kami Sak, dan menurut kata Alkitab, kita hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Dan hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dalam hidup ini. Ya, kalau engkau punya cita-cita dan engkau gapai cita-citamu, ya itu pencapaian. Tapi kalau cita-citamu belum memuliakan Tuhan, itu belum pencapaian terbesar. Kalau engkau mengharapkan saya lulus dengan summa cum laude, itu pencapaian. Tapi kalau engkau tidak tahu tujuan apa hidupmu, engkau belum mencapai titik pencapaian terbesar dalam hidup kita. Kalau kita jadi orang yang terpandang, orang yang sukses, orang yang kaya,
tetapi kita tidak memuliakan Tuhan, di mata Tuhan kita sama dengan orang yang gagal. Kenapa? Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi berkaryalah, belajarlah, melayanilah dengan segenap hati kalian. Karena hidup kalian untuk menyenangkan Tuhan. Jangan ketika kalian capai cita-cita, kalian lupa tujuan utama dalam hidup ini. Ya. Tuhan menciptakan kita begitu unik, begitu luar biasa, begitu indah. Dan suatu saat, kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan berkata, aduh, nak, kamu salah tujuan. Kalau kita tahu tujuan hidup kita benar-benar, maka kita tidak akan pernah sibuk menjadi orang lain. Betul ya? Gak akan iri dengan orang lain. Kenapa? Kita tahu Tuhan yang menciptakan kita, menempatkan kita pada keluarga yang tepat, menempatkan kita pada lingkungan yang tepat, menempatkan kita pada situasi yang tepat. Kenapa? Tuhan punya tujuan atas hidup kita di sana. Jadi kita gak sibuk mengeluh tentang hidup ini. Gak sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena hidup kita memiliki tujuan yang indah. Oke. Sekarang kita sudah tahu tujuan kita ialah menyenangkan hati Tuhan. Atau menyembah Tuhan. Atau memuliakan Tuhan. Sekarang pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana sih caranya membuat Tuhan tersenyum? Kami sedang mempelajari satu tokoh yang luar biasa dalam Kejadian pasal 6. Ya. Tentu teman-teman sudah baca kisah dari Nuh. Di Kejadian pasal 6 ayat 8, di sana dijelaskan, ya, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Nuh sampai disebut sebagai orang yang menyenangkan hati Tuhan? Yuk kita belajar dari gaya hidupnya Nuh supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, bisa minta tolong next. Yang pertama, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat membuat hati Tuhan tersenyum ketika kita mengasihi Dia melalui sebuah hubungan. Teman-teman baca ya, nanti di Kejadian pasal 6. Dikatakan di sana, Nuh orang yang tak bercacat celah dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Wow, kata bergaul di situ, bergaul dengan Tuhan itu baru 2 kali disebutkan dalam Alkitab. Sampai kitab Kejadian pasal 6. Yang pertama disebutkan untuk Henokh. Di mana dia diangkat oleh Tuhan. Dan yang kedua disebutkan kepada Nuh. Maka Nuh ini memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan selama dia hidup.
Bahkan kalau kita baca, orang-orang di zamannya Nuh itu mengerikan. Mereka hidup tidak lagi mencari kesenangan Tuhan, tetapi mengejar kesenangan pribadi. Wow, ini syarat juga di zaman kita sekarang. Dunia milenial. Di mana ada banyak anak-anak muda yang mementingkan hobi, mementingkan kesenangan dibanding mementingkan hati Tuhan. Nuh dikatakan luar biasa. Orang yang bergaul dengan Tuhan. Memiliki kedekatan, membangun hubungan dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari sekedar segalanya yang terjadi, yang dia miliki. Ini Nuh. Ya, makanya dikatakan kita dapat menyenangkan Tuhan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oke. Ini berbicara soal seberapa banyak engkau bersaat teduh. Ini berbicara soal seberapa banyak engkau berdoa. Seberapa banyak engkau membaca kebenaran firman Tuhan. Dan merenungkannya dalam hidup kita. Inilah cara kita membangun pergaulan dengan Tuhan. Yang kedua, hasil dari pergaulan Nuh dengan Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini menarik. Mengapa? Karena Nuh itu orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sungguh percaya kepada Tuhan, bahkan saat disuruh melakukan satu hal yang di luar nalar. Maksudnya di luar nalar apa sih Kak? Kalau kalian baca ya kitab Kejadian pasal 6, di situ Nuh disuruh membangun perahu. Bukan perahu yang kecil, tetapi dikatakan bahtera. Bahtera itu ukurannya hampir sebesar lapangan bola. Ya, sebesar lapangan bola panjangnya. Bahkan yang lebih menarik ialah dia percaya kepada Tuhan, disuruh bangun di atas gunung. Kalau suruh bangun kapal di tepi pantai itu masuk akal ya kan? Tapi kalau kalian baca Nuh, Kejadian pasal 6 itu, Nuh disuruh bangun kapal di atas gunung. Ini gak masuk akal. Coba Raini, Kamesak suruh, bangunlah kapal di Batu Raden. Gak usah kapal lah, perahu aja. Orang-orang akan ketawa. Ini Raini nih, ini. Kayaknya terlalu banyak beban hidup ini. Orang akan mulai menertawakan dia, ini konyol. Hei! Aku disuruh Tuhan bangun kapal. Kalau kamu bangun di tepi pantai itu masuk akal. Kamu bisa keliling dunia dengan kapal itu. Kamu bangun di atas gunung. Tapi Tuhan bilang, suruh aku bangun, akan ada banjir. Oh bodoh ini orang gila ini. Apa banjir? Belum pernah ada banjir pada waktu itu. Sebab apa? Kalau kalian baca kitab Kejadian, kata hujan itu baru pertama kali di Kejadian pasal 6. Sebelumnya Allah membasahi dunia dengan embun.
Tidak pernah ada kata hujan sampai di pasal 6. Artinya apa? Orang mungkin belum saja mengenal hujan itu seperti apa. Tuhan bilang mau hujan. Hujan itu kayak apa kawan? Konyol ini. Ini orang gila ini. Tapi yang dilakukan oleh Nuh, dia percaya kepada Tuhan. Ini membuat hati Tuhan senang. Ya, di pasal 6 ayat 8. Dan bukti bahwa Nuh mempercayai Tuhan ialah ketaatannya. Luar biasa. Tuhan menyuruh membangun bahtera dari kayu gofir. Dia cari kayu gofir. Tuhan menyuruh ya membuat bahtera Nuh dengan ukuran 300 hasta panjangnya, kemudian 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Itu panjangnya hampir 137 meter, tingginya hampir 23 meter, dan lebarnya 14 meter. Apakah dia korupsi dan kurangi angka itu? Enggak, dia taat. Bahkan saya enggak dapat bayangkan betapa Nuh mendapatkan caci maki, olok-olok dari lingkungannya karena apa yang dia kerjakan. Tapi apakah dia menghentikan tindakannya untuk taat kepada Tuhan? Enggak. Dia tetap taat, dia tetap lakukan itu. Dan itu membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan bahagia. Ya, ada banyak firman Tuhan yang kita dengar, lakukan itu. Taat saja. Dan itu menyenangkan Tuhan. Ada banyak hal yang kita dengar dari firman Tuhan. Jangan berhenti dari sekedar tahu, tapi lakukan. Itu bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Taat saja. Itu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saat kita diperhadapkan taat kepada Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Taat kepada Tuhan untung, mendukakan hati Tuhan rugi secara hal yang lainnya. Apakah kita berani berkata, saya pilih taat kepada firman? Itu yang Nuh lakukan. Dan itu membuat Tuhan tersenyum. Dan selanjutnya, ketika kita terus memuji dan bersyukur kepadanya. Ya. Ini membuat Tuhan tersenyum atas hidup kita. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Banjir selama 40 hari 40 malam tuh, hujan turun gak berhenti selama 40 hari 40 malam. Dan kemudian hampir beberapa tahun sampai banjir itu surut. Yang dilakukan oleh Nuh ialah dia memuji Tuhan di tengah segala yang sudah dialaminya. Sekalipun Nuh selamat, tapi tentu tidak mudah membangun situasi yang baru dalam kehidupannya. Di zaman itu, ya, Nuh pada waktu di zaman kitab Kejadian itu, sebelum peristiwa air bah, manusia itu belum pernah makan hewan. Manusia itu masih herbivora. Tapi setelah itu baru berubah menjadi omnivora. Kenapa? Coba bayangkan. 1 tahun lebih dunia ini terendam. Itu bukan banjir lokal. Itu universal. Artinya apa? Purwokerto juga terendam pada waktu itu.
Untung kalian belum ada. Dan coba bayangkan makanan pokok mereka yang adalah tumbuhan mati semua terendam selama 1 tahun. Ya toh? Ada banyak kesulitan di mana mereka mulai hidup yang baru. Tapi Nuh tetap bersyukur di tengah peristiwa itu. Dan menarik, Tuhan membuat satu tanda di langit yang kita kenal sebagai pelangi. Ya, kalau kalian lihat pelangi itu muncul pertama kali di zamannya Nuh. Pelangi sebagai tanda. Pelangi itu menggambarkan kalau dalam bahasa Ibrani itu busur yang diletakkan. Busur itu tanda perang. Perangnya Tuhan melawan manusia karena manusia jahat. Dan Tuhan seperti meletakkan busurnya. Saya nggak akan lagi berperang dengan manusia. Oh, menarik sekali. Kalau kita belajar sungguh-sungguh. Nah, Nuh menjadi pribadi yang luar biasa. Dia menurut saya, dia adalah pribadi yang sudah mengalami pencapaian tertinggi dalam hidupnya. Karena apa? Dia menyenangkan hati Tuhan. Enggak mudah, saya tahu ada banyak tantangannya. Tapi ingat, kita hidup tujuan kita bukan untuk di dunia ini saja. Tuhan menetapkan tujuan kita bahkan sampai kekekalan. Oke, jadi apakah kita mau hidup sukses di dunia ini dan Tuhan berkata, engkau gagal anakku? Atau kita mau hidup sukses di dunia dan tahu benar-benar tujuan utama hidup kita. Tuhan tersenyum. Terima kasih. Aku bahagia melihatmu. Ini jadi pertanyaan yang harus kita gumulkan setiap hari. Sudahkah hidupku menyenangkan hati Allah? Sudahkah tutur kataku menyenangkan hati Allah? Sudahkah pikiranku menyenangkan hati Allah? Sudahkah perasaanku menyenangkan hati Allah? Sudahkah tingkah lakuku menyenangkan hati Allah? Tanyakan itu setiap hari dalam hidup kita. Karena pencapaian tertinggi hidup kita ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, Kak Mesak gak mau teman-teman jadi impactors yang sukses di dunia ini. Wow, banggalah. Tetapi jangan sampai di mata Tuhan kita gagal. Tuhan menciptakan engkau begitu indah untuk tujuannya. Tuhan menciptakan engkau begitu dahsyat untuk tujuannya. Kenali tujuan Tuhan dan buatlah Tuhan tersenyum atas hidup kita. Amin. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Adakah di antara teman-teman yang belum mendapatkan hosti? Sudah semua ya? Mari kita berdoa. Thanks God. Engkau mengingatkan kami kembali akan tujuan hidup kami. Bahwa hidup kami ialah penyembahan. Hidup kami ialah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah segala motivasi kami yang salah dalam hidup ini, saat ini Tuhan luruskan. Sehingga kami mencapai pencapaian tertinggi dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami. Biarlah Roh Kudus dalam pribadi kami mengoreksi.
Apakah selama ini hidup kami menyenangkan hati-Mu atau sekedar mengejar kesenangan kami? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan bersama-sama Tuhan menerima perjamuan kudus seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Teman-teman impactor saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus ini. Silakan buka hosti dan boleh teman-teman baca. Aminkan setiap firman Tuhan yang teman-teman dapat. Kalau teman-teman sudah terima, silakan angkat hosti kita lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah kita percaya roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Kalau kita percaya, makanlah dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah kita percaya bahwa anggur yang kita angkat ini merupakan darah Kristus? Kalau kita percaya, mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami tahu hidup kami berharga Tuhan. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Sekali lagi Impactors, ingatlah bahwa tujuan hidup kita untuk menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan kesungguhan hatimu. Persembahkanlah tutur katamu, persembahkanlah pikiranmu, hati perasaanmu, kehendakmu untuk kesukaan bagi Tuhan. Buatlah Tuhan tersenyum atas hidup kita. Sebab itulah tujuan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menciptakan kami begitu indah, begitu dahsyat, kejadian kami begitu ajaib. Dan kami menemukan tujuan dari hidup kami. Untuk menyembah Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan. Mari Impactor yang dikasihi Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya diberkatilah engkau Impactors dimanapun berada. Dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hatinya. Sebab itu adalah persembahan yang sejati. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah Impactor yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat penyertaan dalam Yesus. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Tuhan kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati Impactors yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.